Arif Pratama adalah seorang pengusaha kaya raya yang telah menghabiskan miliaran rupiah untuk menyembuhkan kedua anaknya. Namun justru Nadira Wulandari, petugas kebersihan di rumahnya, yang tanpa sengaja menemukan penawarnya. Saya berhenti di tengah taman ketika melihat Nadira Wulandari berlutut di atas rumput, meniup gelembung sabun, sementara sepasang anak kembar saya, Bagas Aditya dan Raka Mahendra, tersenyum dan tertawa untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Kaki saya bergetar, tetapi saya tidak mampu bergerak dari tempat saya berdiri. Nadira Wulandari belum menyadari kehadiran saya. Ia benar-benar tenggelam dalam perhatiannya pada kedua anak saya, terus meniup gelembung sambil berbisik pelan sesuatu yang tidak dapat saya dengar dari tempat saya berdiri. Kedua anak kembar itu tampak berbeda, bukan hanya senyumnya, tetapi juga cara mereka duduk, kilau di mata mereka, dan gerak tubuh mereka. Saya menelan ludah, melangkah maju 2 langkah, dan tanpa sengaja menginjak ranting kering yang berbunyi cukup keras. Nadira Wulandari segera menoleh, matanya melebar, botol gelembung sabun masih tergenggam di tangannya. Pak Arif Pratama, saya tidak tahu Bapak ada di sini. Saya hanya, ia mulai bangkit dengan tergesa-gesa sambil mengusap tangannya di seragam kerja, tetapi saya mengangkat tangan memberi isyarat agar ia tetap di tempatnya. Jangan berdiri. Tolong jangan berdiri. Suara saya keluar bergetar dan serak, syarat emosi yang sudah lama tidak saya rasakan. Nadira Wulandari tetap berlutut di rumput, bingung, menatap saya seolah menunggu teguran, tetapi yang keluar justru berbeda. Mereka sedang tersenyum, kata saya, suara saya pecah di tengah kalimat, mereka sedang tersenyum, Nadira Wulandari. Ia menatap anak-anak itu lalu kembali menatap saya, tampak belum sepenuhnya memahami beratnya kata-kata saya. Iya, Pak, mereka suka gelembung sabun. Saya bawa dari rumah karena, tetapi saya menggeleng memotong ucapannya. Kamu tidak mengerti? Mereka tidak pernah tersenyum, sudah 8 bulan mereka tidak tersenyum sekalipun. Ia berkedip perlahan, mencoba mencerna. Saya mendekat perlahan, seolah takut merusak sesuatu yang rapuh di udara, berhenti sekitar 3 meter darinya lalu berjongkok sejajar dengan kedua anak saya. Bagas Aditya menoleh ke arah saya, masih dengan senyum kecil di bibirnya, dan dada saya terasa seperti meledak. Halo, nak, bisik saya sambil mengulurkan tangan. Ia melangkah terhuyung-huyung ke arah saya dan menggenggam jari telunjuk saya dengan tangannya yang kecil, sementara Raka Mahendra mengikuti dan memegang tangan saya yang lain. Saya menutup mata erat-erat menahan tangis yang sudah naik ke tenggorokan. Nadira Wulandari hanya diam mengamati, tidak tahu harus berbuat apa. Maaf, Pak, kalau saya melakukan sesuatu yang salah, saya hanya berpikir mungkin mereka, tetapi saya kembali memotongnya. Kamu tidak melakukan kesalahan, kamu melakukan apa yang tidak mampu saya lakukan meski menghabiskan miliaran. Saya membuka mata dan menatapnya langsung, dan ia melihat air mata mengalir di wajah saya. Saya membayar 43 dokter, membawa mereka ke klinik di Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Bandung, melakukan pemeriksaan yang biayanya lebih besar daripada penghasilanmu dalam 5 tahun, membeli obat impor, mencoba terapi eksperimental, mempekerjakan perawat 24 jam sehari, dan tetap saja tidak ada yang berhasil. Nadira Wulandari membuka mulut ingin berkata sesuatu, tetapi tidak jadi. Saya melanjutkan dengan suara bergetar, mereka terus menangis, tidak bisa tidur, tidak mau makan dengan baik. Dokter bilang itu kolik, reflux, alergi, sensitivitas, atau perkembangan yang tidak biasa. Setiap orang memberi jawaban berbeda, dan saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Fetai, Maya Kusuma, mengalami gangguan emosional dan sudah 2 bulan dirawat di rumah sakit, dan saya sendirian bersama mereka, menghabiskan uang yang sangat banyak untuk orang-orang yang tidak mampu memberi saya jawaban. Saya menarik napas dalam-dalam sambil tubuh saya sedikit gemetar, lalu berkata bahwa baru 3 minggu saya mempekerjakannya untuk membersihkan rumah tetapi justru Nadira Wulandari melakukan sesuatu yang tak mampu dilakukan oleh para ahli manapun. Jantung Nadira Wulandari tampak berdegup kencang ketika ia menjawab bahwa ia hanya bermain dengan kedua anak saya dan tidak melakukan hal istimewa apapun. Tetapi saya menggeleng dan memintanya menceritakan semuanya sejak hari pertama ia tiba. Ia sempat ragu, lalu mulai bercerita perlahan bahwa pada hari pertama ia datang untuk membersihkan ruang tamu dan mendengar Bagas Aditya dan Raka Mahendra menangis di kamar. Perawat sedang mencoba memberi mereka botol susu tetapi mereka memuntahkannya, dan ketika ia meminta izin untuk mencoba,
Ia menggendong Bagas Aditya seperti cara ia menggendong keponakannya dulu hingga anak itu berhenti menangis. Kemudian ia menggendong Raka Mahendra dan ia pun ikut tenang. Saya mendengarkan setiap kata seolah itu adalah hal paling penting di dunia. Lalu ia melanjutkan bahwa pada hari kedua perawat keluar membeli popok, kedua anak saya menangis di boks bayi. Ia menggendong satu di depan dan satu di punggungnya dengan kain gendong lalu membersihkan dapur sambil mereka tetap tenang. Dan sejak saat itu ia melakukannya setiap hari sambil bernyanyi pelan dan berbicara kepada mereka hingga tangisan mereka berhenti. Saya mengusap wajah sendiri, menghapus air mata, lalu bertanya apa yang ia lakukan hari ini. Dan Nadira Wulandari tersenyum tipis menjawab bahwa ia membawa botol gelembung sabun karena keponakannya menyukainya dan ternyata kedua anak saya juga menyukainya. Saya terdiam lama, memandangi kedua anak saya yang kini duduk di rumput saling menyentuh tangan dengan tenang dan bahagia. Kemudian bertanya apakah Nadira Wulandari memiliki anak, dan ia menggeleng sambil menjelaskan bahwa ia tumbuh besar merawat adik-adiknya karena mereka berenam di rumah dan ibunya bekerja sepanjang hari. Perlahan saya menyadari bahwa para dokter hanya melihat anak-anak saya sebagai masalah medis, sementara Nadira Wulandari melihat mereka sebagai anak-anak. Dan ketika ia menunduk malu saya tertawa pahit mengakui bahwa saya memang lupa bahwa mereka hanyalah anak-anak karena terlalu sibuk mencoba memperbaiki mereka. Saya berdiri perlahan sambil masih memegang tangan kecil Bagas Aditya dan Raka Mahendra. Lalu berkata kepada Nadira Wulandari bahwa saya ingin bertanya sesuatu dan memintanya jujur. Dan setelah menarik napas saya menawarkan pekerjaan berbeda sebagai pengasuh penuh waktu yang tinggal di rumah ini dengan gaji 10 kali lipat. Nadira Wulandari tampak terkejut. Tetapi saya menegaskan bahwa saya tidak sekadar meminta melainkan memohon karena ia telah menyelamatkan anak-anak saya dan mereka membutuhkan dirinya di sini. Ia menatap Bagas Aditya dan Raka Mahendra yang kini merangkak di rumput sambil tertawa mengejar kupu-kupu kuning. Lalu berkata bahwa ia harus menjaga Ibu Marni Sulastri yang tinggal bersamanya. Namun saya langsung mengatakan bahwa ia bisa membawa ibunya bahkan adik-adiknya ke rumah ini karena saya memiliki banyak kamar kosong dan tidak keberatan apapun asalkan ia tidak meninggalkan saya sendirian lagi bersama anak-anak saya. Suara saya pecah di akhir kalimat, dan Nadira Wulandari menyadari bahwa itu bukan soal uang atau kuasa, melainkan kejujuran seorang ayah yang ketakutan. Itu adalah seorang ayah yang putus asa yang akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar memahami anak-anaknya. Dan Nadira Wulandari berkata dengan suara mantap bahwa ia menerima tawaran itu meskipun ia hanya akan membawa Ibu Marni Sulastri jika saya tidak keberatan karena adik-adiknya sudah dewasa dan bisa mengurus diri sendiri. Lalu saya mengangguk cepat dan mengatakan ia boleh membawa siapapun yang ia inginkan. Kamar di sebelah kamar anak-anak adalah miliknya, ia bebas mengubah atau mendekorasinya. Yang penting ia tetap tinggal, tolong jangan pergi. Nadira Wulandari berdiri perlahan sambil kembali mengusap tangannya pada seragam kerja. Masih berusaha memproses semua yang baru saja terjadi. Saya mengulurkan tangan dan ia menyambutnya. Merasakan kuatnya genggaman saya. Dan saya mengucapkan terima kasih dengan suara syarat rasa syukur karena ia telah menjaga kedua anak saya ketika saya tidak tahu caranya. Nadira Wulandari tersenyum tipis dengan mata masih berkilau dan berkata bahwa mereka adalah anak-anak yang cantik dan hanya membutuhkan sedikit kasih sayang. Sementara saya menatap kembali Bagas Aditya dan Raka Mahendra dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan merasakan kembali harapan. Namun ketika saya melihat Nadira Wulandari berjongkok lagi memanggil kedua anak saya mendekat, sebuah bayangan melintas di jendela lantai 2 rumah besar saya, membuat bulu kuduk saya meremang karena saya sadar seseorang sedang mengamati dari kamar saya dan tampaknya tidak senang dengan apa yang baru saja ia lihat. Saya mengangkat pandangan perlahan mencoba mengenali siapa itu, tetapi gorden sudah tertutup kembali dan hanya tersisa perasaan tidak nyaman bahwa ada yang tidak beres. Saya menggeleng mencoba mengusir pikiran itu, mengira mungkin hanya paranoia atau mungkin perawat shift sore, meskipun perasaan itu tidak hilang. Di taman, Nadira Wulandari menggendong Bagas Aditya yang langsung menyandarkan kepala di bahunya dengan tenang. Sementara Raka Mahendra mengangkat kedua tangan meminta digendong juga. Dan ia tertawa pelan sambil menyeimbangkan keduanya dengan mudah seolah sudah melakukannya seumur hidup. Saya mengamati adegan itu beberapa detik lagi, lalu berbalik masuk kembali ke dalam rumah besar karena saya perlu menelepon rumah sakit untuk memberitahu Maya Kusuma bahwa akhirnya terjadi sesuatu yang baik dan anak-anak kami baik-baik saja. Tetapi ketika saya masuk ruang tamu dan mengambil ponsel, layar menunjukkan 3 panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Saya mengernyit, menelepon kembali nomor itu, dan pada nada kedua seseorang mengangkat telepon tetapi tidak berbicara. Hanya terdengar napas di seberang sana. Ketika saya bertanya dengan tidak sabar siapa itu, tidak ada jawaban dan panggilan langsung terputus. Saya menatap ponsel dengan bingung,
Hampir menutupnya ketika sebuah pesan masuk dari nomor berbeda yang membuat darah saya terasa beku. Anda seharusnya tidak mempekerjakannya. Saya membaca pesan itu 3 kali, jantung berdebar makin cepat, menatap jendela ke arah taman tempat Nadira Wulandari masih bersama anak-anak saya. Lalu kembali ke ponsel karena jelas ada yang mengawasi dan tidak menginginkan ia di sini. Saya membalas cepat menanyakan siapa dia, tetapi pesan tidak terkirim karena nomor itu telah diblokir. Saya mengunci ponsel dengan rahang terkatup tegang dan berjalan ke jendela. Di luar, Nadira Wulandari kembali duduk di rumput sambil bersenandung pelan menimang kedua anak saya yang kini tertidur dengan wajah tenang. Dan saya menarik napas dalam mencoba menenangkan pikiran. Berharap semua ini hanya lelucon iseng meskipun perasaan buruk itu tetap bertahan. Mungkin itu hanya seseorang yang ingin menakut-nakuti saya. Tetapi perasaan tidak enak itu tidak juga hilang. Sehingga saya kembali mengambil ponsel dan menelepon kepala keamanan perusahaan. Dan ketika ia mengangkat, pada dering pertama saya mendengar suara beratnya bertanya apakah saya baik-baik saja. Lalu saya mengatakan bahwa saya membutuhkan dia datang sekarang. Dan setelah jeda singkat saya menjelaskan bahwa saya tidak tahu persis apa yang terjadi tetapi saya ingin CCTV dipasang di seluruh properti sebelum besok pagi. Di semua pintu masuk, semua jendela, taman, garasi, semuanya. Dan ia hanya menjawab singkat bahwa ia akan tiba dalam 20 menit tanpa bertanya lebih jauh. Saya meletakkan ponsel di atas meja, menyadari bahwa saya tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu. Tetapi satu hal jelas bagi saya. Tidak ada seorang pun yang akan merenggut ketenangan anak-anak saya lagi dan tidak ada yang akan menjauhkan Nadira Wulandari dari mereka karena saya sudah terlalu lama mencoba menyelesaikan semuanya sendirian dengan mempercayai orang-orang yang sebenarnya tidak peduli. Dan kini saya telah menemukan seseorang yang benar-benar membuat perbedaan. Saat saya masih memikirkan hal itu, ponsel saya kembali bergetar dengan pesan lain dari nomor tak dikenal. Dan ketika saya membukanya dengan jantung berdebar saya membaca kalimat yang membuat perut saya mual. Dia bukan seperti yang kamu kira. Saya menatap ke taman di mana Nadira Wulandari menggendong Bagas Aditya dan Raka Mahendra dengan begitu lembut dan penuh kasih. Bertanya-tanya apa maksud semua ini dan siapa yang berusaha menanamkan keraguan di kepala saya. Lalu dengan jari gemetar karena marah saya membalas agar orang itu berkata langsung jika memang punya sesuatu untuk dikatakan dan berhenti mengirim pesan anonim. Jawaban datang dalam hitungan detik. Tanyakan padanya tentang anak yang dia kehilangan. Seketika napas saya tercekat, saya membaca pesan itu berulang-ulang. Menyadari bahwa Nadira Wulandari sebelumnya mengatakan ia tidak punya anak dan hanya merawat adik-adiknya. Tetapi sekarang seseorang mengklaim ia pernah kehilangan seorang anak. Saya menatapnya lagi di taman dan untuk pertama kalinya sejak melihatnya hari itu, bayangan keraguan muncul di benak saya. Bertanya-tanya apakah itu benar atau hanya upaya manipulasi. Lalu saya mengunci ponsel dengan napas berat dan berjalan menuju pintu belakang karena saya membutuhkan jawaban sekarang juga. Saya membuka pintu dan memanggil Nadira Wulandari. Ia mengangkat kepala sambil masih menggendong anak-anak dan tersenyum. Berkata, "Ya, Pak." Sementara saya turun perlahan menuruni tangga dengan mata meneliti setiap detail wajahnya mencari tanda kebohongan. Saya mengatakan bahwa saya perlu berbicara dengannya dengan nada lebih serius dari yang saya maksudkan. Dan ketika ia menyadari perubahan nada suaranya, senyumnya memudar sedikit sebelum ia berkata bahwa tentu saja ia akan menaruh anak-anak di box bayi terlebih dahulu. Tetapi saya menggeleng dan mengatakan tidak perlu karena saya akan menggendong mereka sendiri. Ia ragu-ragu menyerahkan Raka Mahendra kepada saya. Lalu saya menggendong kedua anak saya dengan hati-hati merasakan tubuh kecil mereka yang hangat dan hampir tertidur. Sementara Nadira Wulandari berdiri menunggu sambil kembali mengusap tangannya di seragam kerja. Saya menarik napas dalam dan bertanya apakah benar ia tidak memiliki anak. Ia tampak bingung dan menegaskan bahwa memang tidak. Membuat saya menatapnya semakin tajam sebelum akhirnya saya ragu sejenak dan menunjukkan layar ponsel saya yang masih menampilkan pesan itu kepadanya. Saya bertanya mengapa seseorang mengirim pesan itu kepada saya. Dan ketika Nadira Wulandari membaca layar ponsel saya, wajahnya berubah total, warna di pipinya memudar, matanya membelalak, dan ia mundur selangkah seolah baru saja dipukul, berbisik gemetar menanyakan siapa yang mengirimnya. Jantung saya berdegup makin kencang saat saya bertanya apakah ia tahu apa maksud orang itu. Nadira Wulandari menunduk dengan tangan gemetar, terdiam lama sebelum akhirnya berkata dengan suara pecah bahwa ia memang pernah punya anak. Tetapi bayinya meninggal setelah 3 hari karena lahir prematur 2 tahun lalu. Napas saya seakan terhenti. Saya hanya berdiri terpaku menggendong Bagas Aditya dan Raka Mahendra. Mencoba mencerna semua itu, lalu bertanya dengan suara lirih mengapa ia tidak pernah menceritakannya.
Nadira Wulandari mengusap air matanya dengan punggung tangan dan menjawab bahwa tidak ada yang pernah bertanya dan membicarakannya terlalu menyakitkan. Membuat saya menarik napas dalam dengan rasa bersalah yang menekan dada. Saya meminta maaf, tetapi ia menggeleng mengatakan saya tidak mungkin tahu. Dan ketika saya bertanya apakah alasan ia begitu baik merawat anak-anak saya karena ia tahu rasanya kehilangan, ia mengangguk pelan sambil menangis. Berkata bahwa ia tahu rasanya tidak diberi kesempatan merawat seseorang yang dicintai sehingga ia tidak bisa menahan diri untuk memberi kasih sayang pada anak-anak yang membutuhkannya. Dada saya terasa sesak karena saya sempat menilainya tanpa mengetahui kebenaran. Lalu dengan nada lebih keras saya mengatakan bahwa siapapun yang mengirim pesan itu pasti tahu banyak tentang dirinya dan bertanya apakah ia punya dugaan siapa. Tetapi Nadira Wulandari menggeleng menjawab bahwa hanya Ibu Marni Sulastri dan saudara-saudaranya yang tahu. Saya menatap ponsel dengan amarah yang semakin membara, menyadari ada orang yang sengaja mencoba menjauhkan Nadira Wulandari. Dan dengan suara tegas saya berjanji akan menemukan pelakunya dan membuatnya menyesal. Ketika Nadira Wulandari berkata ia akan mengerti jika saya tidak menginginkannya tinggal lagi karena situasi ini rumit, saya menggeleng kuat dan menegaskan bahwa ia tidak pergi kemanapun. Siapapun yang ingin merusak semua ini harus berhadapan dengan saya terlebih dahulu. Membuatnya menghela napas lega sambil berterima kasih. Saya lalu melihat kedua anak saya yang sudah tertidur pulas di pelukan saya, mengatakan akan menaruh mereka di box bayi dan memintanya beristirahat, dan ia pun mundur perlahan sambil masih menyeka air mata. Saya masuk kembali ke rumah besar dengan Bagas Aditya dan Raka Mahendra di pelukan, menaiki tangga perlahan yang berderit di koridor sunyi, menyadari untuk pertama kalinya betapa dingin dan kosongnya rumah ini sejak Maya Kusuma dirawat di rumah sakit. Dengan bahu saya mendorong pintu kamar anak-anak dan berjalan menuju box bayi ganda yang mahal tetapi tak pernah benar-benar memberi ketenangan, meletakkan Bagas Aditya lebih dulu sambil merapikan bantal lembut di bawah kepalanya. Lalu Raka Mahendra di sampingnya. Keduanya tetap tertidur dengan napas tenang. Saya berdiri lama memandangi mereka, dada kembali terasa sesak, menyadari bahwa selama berbulan-bulan saya mengira sudah melakukan segalanya dengan benar. Membayar ahli terbaik, membeli peralatan termahal, dan mengikuti semua petunjuk medis, namun tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Namun pada akhirnya saya sadar bahwa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kedua anak saya adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun, yaitu kehadiran, kasih sayang, dan perhatian yang tulus. Lalu saya mundur perlahan, keluar dari kamar dan menutup pintu dengan hati-hati. Berhenti sejenak di koridor sambil menyandarkan punggung ke dinding dan mengusap wajah karena saya benar-benar kelelahan bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional dan mental. Dan tepat saat semuanya tampak mulai membaik ada seseorang yang justru mencoba menyabotase segalanya. Saya mengambil ponsel lagi dan membuka pesan-pesan yang masuk, membaca ulang satu persatu mencari petunjuk atau detail yang bisa menunjukkan siapa pelakunya. Tetapi tidak ada apa-apa selain nomor tak dikenal dan pesan singkat yang sengaja dibuat untuk menimbulkan dampak sebesar mungkin. Saya turun ke lantai bawah menuju ruang kerja, mengunci pintu di belakang saya dan menyalakan komputer. Menyadari bahwa jika seseorang bisa menyelidiki Nadira Wulandari hingga mengetahui tentang anaknya, berarti orang itu memiliki akses ke informasi yang tidak bersifat publik, yang kemungkinan besar berasal dari seseorang yang dekat dengannya atau seseorang yang memiliki sumber daya untuk menyewa penyelidik pribadi. Saya membuka riwayat panggilan ponsel dan mencatat semua nomor tak dikenal yang muncul dalam beberapa jam terakhir, lalu mengirimkannya kepada Hendra Saputra dengan pesan singkat, temukan siapa orangnya. Ini mendesak, dan ia segera menjawab bahwa ia akan melacaknya dan mengirim hasilnya dalam 1 jam. Saya meletakkan ponsel di atas meja dan bersandar di kursi sejenak, menutup mata, tetapi bayangan sosok di jendela lantai 2 kembali terlintas di pikiran saya karena jelas ada seseorang yang mengawasi saat saya berbicara dengan Nadira Wulandari di taman dan orang itu tampaknya tidak senang. Saya membuka mata lagi menatap langit-langit, bertanya dalam hati siapa yang ingin menjauhkan Nadira Wulandari dan siapa yang diuntungkan dari semua ini. Dengan dugaan paling masuk akal bahwa pelakunya adalah seseorang yang sudah bekerja di rumah, mungkin salah satu perawat, pengurus rumah, atau bahkan anggota keluarga Maya Kusuma yang selama ini tidak menyetujui cara saya menangani segala hal. Saya kembali mengambil ponsel, membuka daftar kontak, mencari nomor Ibu Kartini Wirawan, ragu sejenak sebelum akhirnya menekan tombol panggil, dan ia mengangkat pada dering keempat dengan suara terdengar lelah dan kesal menanyakan apa yang saya inginkan karena sudah pukul 7 malam. Saya menarik napas dalam dan bertanya apakah ia menyewa seseorang untuk menyelidiki pegawai baru yang saya pekerjakan. Dan setelah jeda panjang yang terasa mencurigakan, ia bertanya balik dengan nada lebih tegang apa maksud saya.
Saya menegaskan bahwa ia tahu persis apa yang saya bicarakan karena seseorang mengirim pesan anonim untuk menanamkan keraguan tentang Nadira Wulandari dan saya ingin tahu apakah ia berada di balik itu. Tetapi Ibu Kartini Wirawan justru tertawa pahit dan berkata ia punya hal lebih penting daripada mengawasi pegawai yang saya pekerjakan. Sebelum menutup telepon dengan tegas. Saya menatap ponsel dengan rahang mengeras karena saya yakin Ibu Kartini Wirawan berbohong dan menyembunyikan sesuatu. Lalu berdiri dan berjalan ke jendela ruang kerja memandang taman di bawah yang kini kosong karena Nadira Wulandari tampaknya sudah pulang mengambil barang-barangnya. Sementara cahaya senja keemasan membuat suasana terasa sunyi dan tidak nyata. Saya berdiri terdiam beberapa menit lagi, tenggelam dalam pikiran sendiri, sampai ponsel saya bergetar kembali dan saya membaca pesan. Dari Hendra Saputra yang mengatakan bahwa salah satu nomor berasal dari kartu prabayar sekali pakai yang mustahil dilacak sementara nomor lainnya terdaftar atas nama perusahaan investigasi bernama Mata Elang Investigasi. Dan ia akan mengirim orang ke sana besok pagi untuk mencari tahu siapa yang menyewa mereka. Saya membaca pesan itu 2 kali dengan jantung berdebar karena kini jelas bahwa seseorang memang menyewa penyelidik untuk mengawasi Nadira Wulandari dan memiliki uang serta sumber daya untuk melakukannya tanpa meninggalkan jejak. Saya membalas singkat meminta Hendra Saputra mencari tahu semuanya tanpa mempedulikan biaya. Lalu setelah ia menjawab, dimengerti, saya mengunci ponsel dan keluar dari ruang kerja karena saya harus memastikan Bagas Aditya dan Raka Mahendra baik-baik saja sebelum memikirkan langkah berikutnya. Namun saat saya menaiki tangga dan melewati koridor, saya melihat pintu kamar tamu setengah terbuka padahal saya yakin sekali pintu itu terkunci sejak pagi, membuat jantung saya berdegup kencang. Saya mendekat perlahan, mendorong pintu sedikit, dan melihat ruangan kosong tetapi jendela terbuka dengan gorden berkibar tertiup angin. Lalu saya masuk untuk memeriksa setiap sudut hingga mata saya tertuju pada sebuah foto di atas tempat tidur. Foto Nadira Wulandari menggendong seorang bayi. Darah saya terasa membeku ketika saya mengambil foto itu dengan tangan gemetar dan membaliknya, menemukan tulisan tangan rapi di belakangnya berbunyi, dia kehilangan seorang anak dan sekarang dia menginginkan anak-anakmu. Saya menggenggam foto itu begitu kuat hingga jari-jari saya terasa sakit, menatap wajah Nadira Wulandari yang tersenyum bersama bayi yang terbungkus selimut biru muda. Lalu membaca ulang kalimat itu berulang-ulang sambil mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya trik keji untuk menggoyahkan saya, meskipun dada saya semakin sesak dan napas terasa pendek. Saya berdiri terlalu lama di kamar tamu memandangi tempat tidur dan jendela terbuka hingga akhirnya keluar dan mengunci pintu dengan kesadaran penuh bahwa rumah besar ini bukan hanya luas tetapi juga rentan. Lalu menuruni tangga hampir berlari karena satu-satunya hal yang ingin saya lakukan saat itu adalah mendengar Nadira Wulandari berkata bahwa semua ini tidak benar dan melihat reaksinya ketika melihat foto tersebut. Saya melewati ruang tamu dan dapur sambil memanggil namanya tanpa jawaban. Berjalan ke taman yang kini sunyi hanya dengan bekas rumput tempat kami bermain tadi. Udara hangat masih berbau gelembung sabun dan rumput segar sehingga suasana damai itu terasa janggal dibandingkan kegelisahan di kepala saya. Mobil Nadira Wulandari masih terparkir di depan rumah, membuat perut saya terasa mual karena berarti ia masih berada di dalam rumah. Sehingga saya kembali menaiki tangga dengan langkah lebih terkendali, berusaha tetap tenang meskipun pikiran saya dipenuhi ketakutan dan kecurigaan. Saya berjalan langsung ke kamar anak-anak dengan hati-hati karena tidak ingin membangunkan Bagas Aditya dan Raka Mahendra atau menambah ketegangan. Mendorong pintu perlahan dan menemukan Nadira Wulandari duduk di lantai bersandar pada dinding di samping boks bayi, mata terpejam seperti orang yang berusaha tetap tenang ketika hidup menekan. Dan ketika ia membuka mata seketika lalu berdiri cepat sambil mengusap tangannya pada seragam kerja. Saya menyadari bahwa gerakan itu bukan kebiasaan tetapi tanda gugup, takut salah, dan berhati-hati agar tidak disalahartikan. Ia mencoba berbicara lebih dulu, mengatakan bahwa ia hanya memastikan anak-anak baik-baik saja dan tidak bermaksud mengganggu. Tetapi saya mengangkat tangan dan bertanya dengan suara lebih pelan dari yang saya rencanakan apakah ia baik-baik saja, membuatnya berkedip heran karena ia terbiasa ditegur, bukan diperlakukan sebagai manusia. Lalu ia menjawab bahwa ia baik-baik saja. Saya menutup pintu di belakang saya dan terdiam beberapa detik dengan foto tersembunyi di belakang tubuh saya karena saya tidak ingin melukai perasaannya. Tetapi saya membutuhkan kebenaran dan kejelasan setelah seseorang masuk rumah saya, meninggalkan foto pribadinya, dan menulis kalimat kejam di belakangnya. Saya menarik napas dalam dan memilih pendekatan yang bukan tuduhan melainkan usaha memahami. Bertanya apakah ketika ia kehilangan anaknya ia mendapat bantuan dan apakah ia bisa bertahan setelah itu. Dan meskipun Nadira Wulandari tampak kaku sejenak seolah terpukul dari dalam, ia menjawab bahwa ia dibantu oleh Ibu Marni Sulastri dan saudara-saudaranya. Bantuan nyata dari orang-orang yang peduli, tetapi ia tidak pernah bisa melupakan.
hanya belajar melanjutkan hidup. Saya menelan ludah karena kejujurannya terasa nyata dan menyakitkan. Lalu tanpa ingin melakukannya saya bertanya apakah ia pernah berpikir mengisi kekosongan itu dengan merawat anak-anak orang lain. Membuatnya mundur selangkah dengan mata membesar dan suara bergetar menanyakan apakah saya menuduhnya ingin mengambil anak-anak saya. Saya segera menggeleng cepat, menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud seperti itu tetapi seseorang meninggalkan bukti ini di dalam rumah saya. Lalu saya mengulurkan foto itu. Nadira Wulandari mengambilnya dengan hati-hati, menatap gambar dirinya menggendong bayi, dan emosinya langsung runtuh. Air mata mengalir tanpa peringatan, ia menutup mulutnya menahan isak, dan ketika saya mengatakan bahwa foto itu ada di kamar tamu dengan jendela terbuka, ia membalik foto, membaca tulisan di belakangnya, lalu menjatuhkannya ke lantai karena tangannya kehilangan tenaga. Berbalik membelakangi saya sambil menutup wajah dan bahunya bergetar. Saya berdiri diam beberapa saat, menimbang kata-kata karena satu kalimat salah bisa merusak satu-satunya hal baik yang terjadi di rumah ini dalam berbulan-bulan. Sebelum akhirnya berbicara dengan tenang meminta Nadira Wulandari menatap mata saya dan berkata jujur apakah ada niat tersembunyi apapun, karena seseorang jelas berusaha memusuhi saya terhadapnya. Ia berbalik dengan wajah basah air mata tetapi sikap tegas, mengatakan bahwa ia ada di sini semata-mata karena melihat dua anak menangis tanpa henti dan tahu cara menenangkan mereka. Bahwa ia tidak menginginkan anak-anak saya atau mengambil apapun, ia hanya ingin mereka baik-baik saja. Jantung saya masih berdebar, tetapi reaksinya tidak mengandung kebohongan, hanya ketakutan diperlakukan tidak adil dan harga diri yang terluka. Sehingga saya melangkah maju dan memeluknya. Nadira Wulandari sempat menahan diri sesaat seperti orang yang berusaha tidak runtuh, lalu akhirnya membiarkan dirinya terjatuh ke dalam pelukan saya sambil menangis sungguh-sungguh. Dan saya merasakan tangannya menggenggam kuat kain kemeja saya seolah ia takut kehilangan pekerjaannya. Takut kehilangan satunya tempat di mana ia bisa bernapas tanpa dihakimi. Sebelum saya berkata pelan bahwa saya menyesal telah meragukannya meskipun hanya sedikit karena saya telah berada di bawah tekanan selama berbulan-bulan dan takut melakukan kesalahan lagi terhadap anak-anak saya. Nadira Wulandari menjawab dengan suara bergetar bahwa ia mengerti. Tetapi ia bersumpah tidak akan pernah menyakiti Bagas Aditya dan Raka Mahendra karena ia tidak sanggup melakukan hal itu. Membuat saya perlahan melepaskan pelukan, mengusap wajah, dan menyimpan foto itu ke dalam saku sambil mengatakan bahwa saya percaya kepadanya dan mulai sekarang semuanya akan dilakukan dengan benar. Memintanya tetap tinggal malam ini dan tidak pergi kemanapun karena besok saya akan mencari tahu siapa pelakunya. Ketika Nadira Wulandari mencoba menolak dengan alasan ia tidak membawa apa-apa, saya memotong tegas bahwa itu tidak penting karena jika orang itu masuk sekali, ia bisa mencoba lagi dan saya tidak mau mengambil risiko. Sehingga ia akhirnya mengangguk sambil menarik napas dalam. Saya menatap box bayi, mendengar napas tenang kedua anak saya, dan merasakan kelegaan yang menyakitkan karena itu membuktikan bahwa kehadiran Nadira Wulandari benar-benar membuat perbedaan. Lalu saya keluar kamar, turun ke bawah, dan menelepon Hendra Saputra dengan ketegasan yang bahkan mengejutkan diri saya sendiri. Memintanya datang sekarang karena seseorang telah menerobos rumah dan meninggalkan ancaman. Tanpa bertanya, ia hanya menjawab bahwa ia akan tiba dalam 5 menit. Sementara saya mulai mengunci pintu-pintu dan memeriksa jendela seperti yang seharusnya saya lakukan sejak lama. Memperlakukan rumah ini sebagai tempat nyata yang harus dijaga, bukan sekadar villa mewah yang berjalan dengan sendirinya. Saat Hendra Saputra tiba, ia masuk dengan sikap waspada dan profesional, dan saya membawanya ke kamar tamu, menunjukkan jendela yang terbuka dan tempat saya menemukan foto itu, lalu ia segera menyimpulkan bahwa pelaku masuk dari situ dan telah merencanakannya dengan matang. Ketika ia bertanya apakah ada CCTV di area itu, saya mengakui belum ada karena baru memintanya kemarin. Membuat Hendra Saputra memutuskan untuk menempatkan orang di rumah ini malam itu juga dan memastikan kamera terpasang di setiap titik penting sebelum pagi. Sementara saya menambahkan bahwa saya ingin tahu siapa yang menyewa penyelidik untuk menggali informasi tentang Nadira Wulandari. Setelah saya menunjukkan nomor dan pesan di ponsel, Hendra Saputra mengatakan ia akan mencocokkan semuanya dengan layanan investigasi dan catatan telekomunikasi meskipun mungkin butuh waktu. Lalu saya mengangguk dan naik kembali untuk memeriksa anak-anak. Di kamar, Nadira Wulandari masih terjaga di kursinya. Wajahnya masih basah air mata tetapi tubuhnya sudah kembali dalam posisi siap merawat, dan ketika Bagas Aditya bergerak sedikit ia dengan tenang merapikan selimut tanpa berlebihan, menunjukkan keseimbangan yang selama ini kurang di rumah ini. Saya berbicara pelan agar ia memanggil saya jika ada suara apapun karena malam itu tidak ada yang tidur sendirian. Dan ia menjawab jujur bahwa ia memang masih takut tetapi akan tetap tinggal. Saya kemudian turun ke kamar sendiri untuk mencoba beristirahat,
Tetapi tidur tak kunjung datang karena pikiran saya dipenuhi bayangan rumah sakit tempat Maya Kusuma dirawat. Bulan-bulan tangisan anak-anak saya, rasa gagal sebagai ayah, dan kenyataan bahwa seseorang telah masuk rumah ini untuk menebar teror, sehingga saya bangkit, kembali ke ruang kerja, membuka berkas-berkas, kontrak, dan daftar pegawai mencari petunjuk siapa yang tahu terlalu banyak tentang rutinitas rumah ini. Hingga akhirnya saya teringat seorang perawat yang saya pecat 2 minggu lalu bukan karena kesalahan teknis, melainkan karena sikapnya yang lalai. Saya masih teringat jelas bagaimana Livia Handayani dulu sering memegang ponselnya sementara Bagas Aditya dan Raka Mahendra menangis. Sikapnya yang dingin, alasan yang selalu siap di mulutnya, dan cara ia keluar dengan membanting pintu gerbang sambil berkata bahwa saya akan menyesal. Lalu saya mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Hendra Saputra dengan menyebut namanya dan semua data yang saya miliki, memintanya memeriksa mantan perawat bernama Livia Handayani yang saya pecat 2 minggu lalu. Dan ia menjawab cepat bahwa ia akan menindaklanjutinya. Waktu menjelang dini hari dan kesunyian rumah terasa semakin pekat ketika saya mendengar suara pelan dari lantai bawah, bukan suara kaca pecah melainkan seperti pintu yang digeser atau langkah yang hati-hati, membuat saya bangkit seketika dengan jantung berdebar, berjalan ke koridor dan turun perlahan tanpa berlari agar tidak ketahuan. Dan ketika tiba di ruang tamu saya melihat bayangan seseorang di dekat jendela sedang memegang sesuatu. Saya menyalakan lampu seketika dan sosok itu berbalik dengan wajah sebagian tertutup rambut terikat dan tudung, memegang kamera kecil, lalu membeku sesaat sebelum saya berteriak agar ia tetap di tempat karena telah masuk rumah saya. Tetapi perempuan itu malah menjatuhkan kamera dan berlari keluar. Saya mengejarnya melewati pintu belakang ke taman, melihatnya memanjat tembok samping dengan lincah dan sebelum melompat ia menoleh cukup lama sehingga saya melihat detail jelas berupa anting kecil berbentuk bintang dan tato tipis di pergelangan tangannya. Sebuah tanda yang bisa saya deskripsikan sebagai bukti. Lalu ia menghilang. Hendra Saputra datang berlari tak lama kemudian. Saya menunjuk arah pelariannya, dan ia kembali sambil berkata bahwa orang itu sudah pergi tetapi meninggalkan kamera. Saya mengambil kamera itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke kantong bersih karena pasti ada kartu memori sebagai bukti bahwa ia datang untuk merekam sesuatu. Sementara Hendra Saputra mengatakan akan segera mengirimkannya ke unit forensik Polri dan menempatkan orang di sekeliling properti malam itu juga. Saya bergegas naik ke kamar anak-anak dan menemukan Nadira Wulandari berdiri di samping box bayi dengan wajah ketakutan karena mendengar suara dan melihat lampu menyala di bawah. Lalu saya menarik napas dan berkata tegas bahwa seseorang memang masuk lagi tetapi sudah kabur dan bahwa ia serta anak-anak aman. Membuatnya bertanya pelan apakah semua itu terjadi karena dirinya. Saya menggeleng menjelaskan bahwa ini ulah siapapun yang mencoba mengendalikan rumah ini, bahwa saya sudah melihat orangnya dan memiliki kamera sebagai bukti. Nadira Wulandari menarik napas dalam dan duduk perlahan berusaha tidak runtuh di depan anak-anak. Sementara saya berdiri sejenak memandangi Bagas Aditya dan Raka Mahendra yang tertidur tenang berkat kehadirannya. Sebelum turun kembali dan menghabiskan sisa malam bersama Hendra Saputra serta seorang petugas keamanan tambahan di gerbang. Menunggu fajar seperti menanti keputusan hidup. Ketika pagi tiba, Hendra Saputra mendapat hasil awal bahwa salah satu nomor terhubung dengan perusahaan investigasi mata elang investigasi dengan pembayaran atas nama Livia Handayani, serta rekaman kamera jalan yang menunjukkan seseorang dengan ciri serupa berada di sekitar rumah malam sebelumnya. Membuat tubuh saya sedikit rileks karena kini ada arah yang jelas. Saya berkata tanpa ragu bahwa jika demikian kita harus melapor ke Polri dan menyelesaikannya secara resmi, memastikan semuanya terdokumentasi agar Bagas Aditya, Raka Mahendra, dan Nadira Wulandari terlindungi. Beberapa waktu kemudian petugas Polri datang, saya menyerahkan pesan-pesan. Foto yang ditemukan, menjelaskan jendela yang terbuka, dan menyerahkan kamera itu untuk pemeriksaan forensik. Hendra Saputra menyerahkan foto jejak kaki dan rekaman CCTV di luar rumah, dan semua bukti itu sudah cukup jelas untuk melanjutkan proses. Sehingga ketika Polri mendatangi alamat Livia Handayani ia berhasil ditemukan dan dibawa untuk dimintai keterangan. Sementara saya tidak merayakannya karena semua ini bukan tentang menang melainkan tentang berhenti menderita. Lalu saya pulang dengan perasaan bahwa udara di rumah terasa lebih ringan, masuk melalui taman dan menemukan Nadira Wulandari bersama Bagas Aditya dan Raka Mahendra di tempat yang sama seperti sebelumnya. Di atas rumput dengan sinar matahari pagi. Mereka tertawa melihat gelembung sabun yang ia tiup perlahan tanpa berlebihan hanya cukup untuk menarik perhatian mereka. Dan saya berhenti beberapa langkah dari situ seolah menyaksikan kehidupan yang seharusnya bisa ada sejak awal. Sementara Nadira Wulandari menoleh dan tersenyum hati-hati bertanya apakah saya sudah lebih baik. Dan saya mengangguk menjawab bahwa semuanya sedang berjalan.
Kami sudah mengetahui siapa pelakunya dan kini akan diselesaikan dengan benar. Nadira Wulandari menarik napas dan berkata ia tidak ingin menimbulkan masalah di rumah saya. Tetapi saya menegaskan bahwa ia tidak menyebabkan apapun, justru membawa kedamaian, sementara orang yang membuat masalah adalah yang mencoba mengubah semuanya menjadi ketakutan. Lalu Bagas Aditya mengulurkan tangan kepada saya diikuti Raka Mahendra. Dan saya menggendong keduanya merasakan tubuh mereka rileks di dada saya sebelum menatap Nadira Wulandari dan berkata jujur bahwa berbulan-bulan saya mencoba membeli solusi tanpa berhasil. Namun ia datang dan mengubah hari anak-anak saya sekaligus hari saya. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun melukiskannya sebagai ancaman. Nadira Wulandari menelan ludah dengan mata berkaca-kaca tetapi menahan diri. Berterima kasih dan mengatakan ia hanya ingin bekerja dengan tenang dan melihat anak-anak baik-baik saja. Membuat saya mengangguk dan memutuskan bahwa mulai hari ini tidak ada lagi rahasia di rumah ini. Ia akan tahu aturan rumah, mendapatkan dukungan, dan saya akan menjadi ayah yang benar-benar hadir bukan sekadar penyedia. Sementara ia menjawab tenang bahwa ia akan membantu saya tetapi saya juga harus siap menghadapi hari-hari sulit karena anak-anak punya pasang surut. Dan saya tertawa singkat untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan mengatakan bahwa saya sanggup asal tidak sendirian. Hari itu saya menelepon rumah sakit tempat Maya Kusuma dirawat, mengatur kunjungan lebih lama, menjelaskan bahwa rumah sudah aman dan anak-anak baik-baik saja, serta meminta agar ia tidak menyalahkan diri sendiri karena rasa bersalah bisa memperparah keadaan, dan ketika saya kembali, saya menemukan Nadira Wulandari di dapur bersama Ibu Marni Sulastri menata barang-barang sederhana, menyadari betapa rumah ini berubah tanpa saya membeli apapun, hanya dengan orang yang tepat berada di dalamnya. Malamnya Bagas Aditya dan Raka Mahendra tidur lebih awal tanpa tangisan panjang. Saya berdiri di ambang pintu kamar sejenak memandangi mereka dan Nadira Wulandari berbisik bahwa anak-anak suka ketika saya berada di dekat mereka sebelum pergi. Lalu saya masuk dan duduk beberapa menit hanya bernapas di dekat mereka. Menyadari bahwa selama ini saya menghindari tangisan karena takut tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi kini saya bertahan karena akhirnya tahu bagaimana harus hadir. Keesokan harinya Hendra Saputra mengonfirmasi secara resmi keterlibatan Livia Handayani dengan mata elang investigasi dan Polri melanjutkan proses hukum. Sementara saya berbicara dengan Nadira Wulandari agar ia merasa aman dan menawarkan pendampingan psikologis yang ditanggung perusahaan untuknya serta untuk Maya Kusuma ketika kembali. Bukan sebagai kemewahan melainkan sebagai bentuk kepedulian nyata. Nadira Wulandari sempat ragu mengatakan ia tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Tetapi saya menjawab bahwa saya pun dulu tidak terbiasa membutuhkan bantuan. Namun kita memang membutuhkannya dan menerima pertolongan tidak membuat siapapun menjadi lebih lemah. Nadira Wulandari mengangguk dalam diam. Hari-hari pun berlalu dan taman menjadi ruang rutinitas baru. Selalu di tempat yang sama dengan Bagas Aditya dan Raka Mahendra bermain di dekatnya sementara saya berada tidak jauh dari mereka pada suatu waktu setiap hari. Saya mulai datang lebih awal, pulang lebih lambat, dan mematikan ponsel pada jam-jam yang sudah disepakati. Dan kedua anak saya perlahan merespons dengan makan lebih baik, tidur lebih nyenyak, serta tertawa lebih sering, sebuah perubahan nyata yang menarik perhatian siapapun karena itu bukan keajaiban melainkan hasil dari perhatian yang konsisten. Suatu hari Maya Kusuma melakukan panggilan video dari rumah sakit dan Nadira Wulandari menempatkan ponsel sejajar dengan wajah anak-anak di taman. Bagas Aditya bertepuk tangan, Raka Mahendra tertawa, dan Maya Kusuma menangis di seberang sana bukan karena sedih tetapi karena melihat bahwa masih ada harapan. Lalu saya memegang ponsel dan berkata kepadanya bahwa saya tidak akan menjanjikan kesempurnaan tetapi akan menjanjikan kehadiran. Memintanya kembali sesuai waktunya karena rumah sudah lebih aman dan lebih hidup. Setelah panggilan itu Nadira Wulandari terdiam cukup lama dan saya menyadari ia juga tersentuh. Sehingga saya bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia menjawab jujur bahwa ia senang untuk anak-anak tetapi juga takut mengambil tempat yang bukan miliknya. Dan saya menegaskan bahwa ia tidak mengambil apapun melainkan membantu membangun. Bahwa ketika Maya Kusuma kembali ia tetap menjadi ibu mereka sementara Nadira Wulandari menjadi bagian dari kisah mereka. Hal yang berbeda namun sama berharganya. Membuatnya menarik napas dalam dan mengangguk. Malam berikutnya saya menemukan foto yang saya simpan di saku. Memandangnya sejenak lalu turun ke bawah. Merobeknya menjadi potongan kecil dan membuangnya bukan karena tidak menghormati bayi Nadira Wulandari tetapi karena menolak cara kejam foto itu digunakan untuk menyakiti. Dan keesokan harinya saya berkata kepadanya bahwa suatu hari jika ia sudah siap ia boleh menceritakan tentang anaknya tanpa tekanan karena saya tidak ingin siapapun memakai lukanya melawan dia lagi. Sementara ia menahan tangis dan berkata bahwa ia akan bercerita suatu hari tetapi hari ini ia hanya ingin berada bersama anak-anak. Kami lalu kembali ke taman.
Nadira Wulandari meniup gelembung sabun. Bagas Aditya mencoba memecahkannya dengan tangan. Raka Mahendra tertawa ketika satu gelembung mendarat dan pecah sendiri. Dan saya berdiri di belakang mereka seperti pada gambar sebelumnya, namun kali ini benar-benar hadir dan waspada. Saat matahari mulai turun, saya mendekat dan mengakui bahwa saya sempat merasa kehilangan keluarga saya, padahal saya hanya tersesat. Dan Nadira Wulandari menjawab tenang bahwa saya sudah menemukan jalan sehingga tinggal melanjutkannya. Saya berjongkok, menggendong kedua anak saya, menatap Nadira Wulandari, dan berkata tegas tanpa janji berlebihan bahwa saya akan melindungi mereka bertiga dengan cara yang benar, dengan tenang, dengan kehadiran, dan dengan rasa hormat karena saya telah belajar bahwa bukan uang yang memberi kedamaian melainkan cara kita merawat. Dan hari itu saya memilih untuk benar-benar merawat. Setelah itu saya tidak membiarkan euforia meredakan kewaspadaan, melainkan mengumpulkan seluruh staf rumah tanpa berteriak atau merendahkan siapapun dan menetapkan bahwa mulai sekarang setiap orang yang masuk harus dicatat. Setiap penyedia jasa harus meninggalkan identitas. Dan setiap paket harus diterima dengan konfirmasi karena ini bukan paranoia melainkan bentuk perlindungan. Hendra Saputra berdiri di samping saya menegaskan aturan itu sehingga semua orang paham bahwa ini bukan permintaan, tetapi ketentuan. Dan Nadira Wulandari mengamati dari kejauhan sambil melihat saya mengambil alih tanggung jawab dengan tegas namun tidak menekan. Sesuatu yang membuat kepercayaannya tumbuh karena ia tidak lagi harus melindungi diri sendirian. Sore itu saya duduk bersama Nadira Wulandari di beranda dan untuk pertama kalinya bertanya tentang rutinitasnya di luar rumah ini. Siapa yang menjaga ibunya ketika ia bekerja di sini? Dan ia menjawab jujur bahwa Ibu Marni Sulastri biasanya mengurus diri sendiri meski ia tetap merasa khawatir, membuat saya berkata tenang bahwa kita akan mengatur semuanya dengan baik karena ini bukan soal bantuan melainkan struktur agar ia bisa bekerja dengan tenang. Ketika Nadira Wulandari mencoba menolak karena tidak ingin merepotkan, saya menjawab bahwa yang sebenarnya merepotkan adalah melihatnya cemas dan pura-pura tidak peduli. Karena jika ia baik-baik saja maka Bagas Aditya dan Raka Mahendra juga akan lebih tenang. Sambil menunjuk mereka yang duduk di taman bermain dengan mainan sederhana, dan ia pun mengerti bahwa sikap saya adalah bentuk penghormatan bukan kontrol. Pada hari yang sama saya mengundang Ibu Marni Sulastri untuk berbicara, menjelaskan bahwa ada ruang di rumah ini dan ia akan diperlakukan dengan martabat, bukan sebagai pekerja. Membuatnya terharu karena selama ini ia terbiasa dengan pintu tertutup. Lalu ia menerima dengan syarat tidak ingin sepenuhnya bergantung pada saya. Saya menyetujui dengan membuat kesepakatan jelas bahwa apapun yang diperlukan agar mereka tenang akan kita atur bersama sementara sisanya tetap mereka kelola sendiri karena saya tidak ingin membeli mereka. Saya hanya ingin menambah dukungan. Dan Nadira Wulandari mendengarnya dengan lega karena ketakutannya dianggap hanya sebagai kepentingan mulai berkurang. Hari-hari berikutnya dipenuhi keputusan kecil yang mengubah segalanya. Saya mulai minum kopi di taman setidaknya 15 menit, duduk dekat dan bertanya bagaimana malam mereka. Sementara Nadira Wulandari menjawab praktis tentang tidur dan makan anak-anak. Sesuatu yang dulu mungkin akan saya bayar orang lain untuk menilai. Suatu sore Nadira Wulandari melihat saya berdiri agak jauh memandangi Bagas Aditya dan Raka Mahendra bermain lalu bertanya langsung apa yang saya pikirkan. Dan saya mengakui bahwa saya sedang mencoba memahami bagaimana rumah saya bisa menjadi tempat di mana anak-anak takut sekadar ada. Ia menjawab hati-hati bahwa itu bukan sepenuhnya kesalahan saya, melainkan kelelahan, tekanan, dan kurangnya dukungan. Namun kini saya sedang berubah, dan saya hanya mengangguk diam karena mengakui kegagalan itu tidak mudah. Minggu itu rumah sakit mengabari kondisi Maya Kusuma yang lebih stabil dan ingin melakukan panggilan video lagi. Sehingga saya membawa ponsel ke taman dan berdiri di belakang sementara Nadira Wulandari mengatur posisi anak-anak tanpa memindahkan mereka. Dan ketika Maya Kusuma melihat Bagas Aditya dan Raka Mahendra tertawa, ia menutup wajahnya sambil menangis hening karena menyadari masih ada harapan. Setelah panggilan itu saya berdiri beberapa menit memandang Nadira Wulandari dan bertanya apakah ia sanggup tetap berada di sini saat Maya Kusuma kembali. Dan ia menjawab jujur bahwa ia sanggup selama ia dihormati serta tidak akan bersaing dengan seorang ibu. Saya hanya ingin anak-anak baik-baik saja. Dan saya menjawab bahwa kalau begitu semuanya akan seperti itu. Nadira Wulandari tetap tinggal dengan peran yang jelas, rasa hormat yang jelas, dan keamanan yang jelas karena saya tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya. Malam itu Hendra Saputra membawa laporan lengkap, mengonfirmasi bahwa Livia Handayani telah mencoba mendekati kontak lama di rumah ini, menggunakan nomor prabayar sekali pakai, membayar mata elang investigasi untuk menggali data tentang Nadira Wulandari, menanamkan rasa takut, serta berusaha mendapatkan rekaman untuk dipelintir nanti.
Dan meski saya tidak merayakannya, wajah saya menjadi tegas sambil berkata bahwa semua ini harus tercatat dan ia harus dilarang mendekati rumah. Sementara Hendra Saputra menjawab bahwa akan dilakukan dan saya sudah benar mengambil jalur resmi. Nadira Wulandari hanya mengetahui hal-hal yang perlu saja karena saya tidak ingin menambah bebannya. Tetapi saya menegaskan bahwa ia tidak sendirian dan tidak akan dibiarkan sendirian. Dan ia menjawab pelan bahwa ia hanya ingin semua ini berakhir. Ketakutan memang tidak hilang seketika. Namun perlahan mereda saat rutinitas aman terus terulang. Dan pada akhir pekan saya memilih membuat gestur sederhana dengan menghabiskan waktu lebih lama di taman bersama Bagas Aditya dan Raka Mahendra tanpa ponsel atau rapat. Duduk di rumput membiarkan mereka memanjat pangkuan saya dan menarik lengan kemeja saya sambil tertawa bersama beberapa menit. Nadira Wulandari berbisik bahwa anak-anak mulai melihat saya sebagai tempat yang aman, membuat saya menelan ludah mengakui bahwa saya memang terlambat menjadi tempat itu. Tetapi ia menenangkan bahwa yang penting saya sudah sampai. Suatu sore saya mengaku kepadanya bahwa dulu saya mengira uang akan memberi kepastian karena saya takut tidak mampu. Dan ia menjawab bahwa kepastian tidak pernah ada. Tetapi perhatian bisa diberikan setiap hari dan itu yang mengubah segalanya. Hari itu saya menata ulang kamar Bagas Aditya dan Raka Mahendra. Mengurangi peralatan berlebihan agar lebih sederhana dan tenang. Dan Nadira Wulandari menyetujui singkat bahwa kini terasa lebih damai. Saat Maya Kusuma mendapat izin pulang sementara dari rumah sakit, saya menyiapkan semuanya dengan hati-hati dan meminta Nadira Wulandari tetap di taman bersama anak-anak seperti biasa. Dan ketika Maya Kusuma masuk melihat pemandangan itu, Nadira Wulandari berlutut meniup gelembung sabun. Bagas Aditya dan Raka Mahendra tertawa, dan saya berdiri waspada di belakang. Ia berhenti sejenak lalu berkata bahwa ia tak menyangka akan melihat momen ini lagi. Sementara saya menegaskan bahwa mereka semua ada di sini dan kita akan membangun kembali. Nadira Wulandari mundur sedikit untuk memberi ruang. Namun Maya Kusuma menatapnya dan berterima kasih karena telah menjaga anak-anak tetap hidup dari dalam. Dan Nadira Wulandari menjawab hormat bahwa ia hanya merawat mereka karena mereka layak mendapatkannya. Hari itu saya memutuskan menutup siklus foto dan teror sebagai bukti, bukan kenangan, memisahkannya untuk proses hukum dan meminta Hendra Saputra menyimpannya hanya sebagai barang bukti. Saat malam turun saya kembali ke taman sebentar, rumput masih hangat oleh matahari, gelembung sabun sudah habis, dan Bagas Aditya serta Raka Mahendra duduk dekat Nadira Wulandari bermain dengan tangan mereka sendiri. Saya berdiri di belakang mereka seperti dalam gambar sebelumnya. Tetapi kali ini bukan lagi jarak orang yang tidak terlibat melainkan kehadiran orang yang melindungi. Dan Nadira Wulandari menoleh lalu bertanya pelan apakah saya akan tinggal lebih lama. Saya menjawab bahwa saya akan tetap di sana karena ingin menutup hari dengan melihat Bagas Aditya dan Raka Mahendra seperti itu. Membuatnya mengangguk sementara beberapa detik berlalu hanya diisi oleh suara napas dan gerakan kecil kedua anak saya. Saya berjongkok, meletakkan tangan dengan hati-hati di bahu Bagas Aditya dan Raka Mahendra, menarik napas dalam, dan menyadari bahwa rasa takut saya akhirnya lebih kecil daripada tanggung jawab saya, serta bahwa tanggung jawab bukanlah membayar segalanya melainkan benar-benar hadir. Lalu saya menatap Nadira Wulandari dan anak-anak saya dan menutup momen itu bukan dengan kata-kata besar tetapi dengan tindakan yang tenang dan konsisten. Menjaga rumah tetap aman, memastikan Nadira Wulandari dihormati, membawa Maya Kusuma kembali sesuai waktunya, dan menjamin bahwa di taman ini, di tempat yang sama seperti dalam gambar, Bagas Aditya dan Raka Mahendra akan terus tertawa setiap hari sebagai tanda jelas bahwa kedamaian telah kembali dan tidak ada seorang pun yang akan merebutnya dari mereka.